Dikutip dari berbagai sumber, Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut disebut juga Eru Cokro. Ramalan tentang datangnya Sang Ratu Adil ini berasal dari Prabu Joyoboyo, Raja Kadiri, yang kemudian diteruskan oleh Pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabei Ronggo Warsito. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, huru-hara, dan wabah penyakit. Ratu Adil bersenjata Trisula Weda, sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Joyoboyo. Senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata tiga dan Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu amal dan iman, bumi langit dan isinya, kiri kanan tengah, benar jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa sehingga berkelakuan mulia. Jawa kuno atau Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon, kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon ditemani oleh pemuda berjenggot atau orang yang dekat sebagai penasihat. Dalam ramalan Joyoboyo disebutkan bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok kesatria pilihan yang akan muncul bersamaan puncak terjadinya goro-goro, gonjang-ganjing dan ketidakadilan di negeri ini. Lalu bagaimana ciri-ciri dan karakteristik Satrio Piningit yang dimaksud? Banyak orang menyebut sosok yang dinanti kehadirannya yaitu Satrio Piningit akan muncul di tahun 2021 ini. Lalu pada 2024 nanti akan digelar pesta demokrasi berupa pemilihan kepala negara Indonesia. Kehadiran sosok tersebut tak lepas dari pemilu yang akan dihelat. Siapakah dia? Apakah Anda, ataukah saudara Anda, atau orang terdekat di sekitar Anda? Semoga saja Anda yang menjadi orangnya. Satrio Piningit akan selalu sanggup hadir di tengah suka atau duka negeri ini, baik diminta ataupun tidak diminta. Dia bukan pula sang kekasih rakyat, bukan orang yang selama ini menerima belayan cinta rakyat, namun pengorbanannya dan cara dia memperlakukan NKRI seolah-olah justru lebih dari kita sendiri. Dia akan terus berjuang sampai darah penghabisan. Tanggap ing Sasmito dan limpat pasang ing Grahito dan cokro manggilingan. Pinongko mreha memayu hayuning bawono. Jadi Satrio Piningit yang akan datang menggambarkan seseorang yang menjadi teman yang mempunyai kemampuan mencermati, menganalisa dan mencerna segala fenomena dan kejadian serta peristiwa dalam politik negeri ini. SP dapat pula diartikan seorang pengasuh, pembimbing yang memiliki kecerdasan fikir, ketajaman batin, kecerdikan akal budi, wawasannya luas, sikapnya bijaksana dan arif dalam segala ilmu pengetahuan. Ucapannya dapat dipercaya, antara perkataan dan tindakannya sama, tidaklah bertentangan. Hasanah budaya Jawa menyebutnya sebagai tanggap ing Sasmito lan limpat pasang ing Grahito.
Dalam istilah pewayangan, terdapat makna sinonim dengan apa yang disebut wulu cumbu, yakni rambut yang tumbuh pada jempol kaki. Keseluruhan gambaran karakter pribadi Ki Lurah Semar tersebut berguna dalam upaya melestarikan alam semesta dan menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan di bumi pertiwi. Kita tidak akan membahas terlalu jauh siapa orangnya, tapi kita akan membahas sifat dan karakteristiknya saja. Yang kita simbolkan sebagai sosok yang dikenal masyarakat Jawa yaitu Sang Punokawan Bagong, sosok yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Sebagai seorang Punokawan yang sifatnya menghibur penonton wayang, tokoh Bagong pun dilukiskan dengan ciri-ciri fisik yang mengundang kelucuan. Tubuhnya bulat, matanya lebar, bibirnya tebal dan terkesan memble. Dalam figur wayang kulit, Bagong membawa senjata kudi. Bagong adalah sosok yang paling lugu dan kurang mengerti tata krama. Meskipun demikian, majikannya tetap bisa memaklumi. Gaya bicara Bagong yang seenaknya sendiri sempat dipergunakan para dalang untuk mengkritik penjajahan kolonial Hindia Belanda. Ketika Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, putranya yang bergelar Amangkurat Pertama atau Amangkurat I menggantikannya sebagai pemimpin Kesultanan Mataram. Raja baru ini sangat berbeda dengan ayahnya. Ia memerintah dengan sewenang-wenang serta menjalin kerjasama dengan pihak VOC Belanda. Keluarga besar Kesultanan Mataram saat itu pun terpecah belah. Ada yang mendukung pemerintahan Amangkurat I yang pro Belanda, ada pula yang menentangnya. Dalam hal kesenian pun terjadi perpecahan. Seni wayang kulit terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Nyai Panjang Mas yang anti Amangkurat I dan golongan Kiai Panjang Mas yang sebaliknya. Rupanya, pihak Belanda tidak menyukai tokoh Bagong yang sering dipergunakan para dalang untuk mengkritik penjajahan VOC. Atas dasar ini, golongan Kiai Panjang Mas pun menghilangkan tokoh Bagong, sedangkan Nyai Panjang Mas tetap mempertahankannya. Pada zaman selanjutnya, Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan dan berganti nama menjadi Kasunanan Kartasura. Sejak tahun 1745, Kartasura kemudian dipindahkan ke Surakarta. Selanjutnya terjadi perpecahan yang berakhir dengan diakuinya Sultan Hamengkubuwono I yang bertahta di Ngayogyakarta. Dalam hal pewayangan, pihak Surakarta mempertahankan aliran Kiai Panjang Mas yang hanya memiliki 3 orang Punokawan, yaitu Semar, Gareng, dan Petruk. Sedangkan pihak Ngayogyakarta menggunakan aliran Nyai Panjang Mas yang tetap mengakui keberadaan Bagong. Akhirnya, pada zaman kemerdekaan, Bagong bukan lagi milik Ngayogyakarta saja. Para dalang aliran Surakarta pun kembali menampilkan 4 orang Punokawan dalam setiap pementasan mereka. Bahkan, peran Bagong cenderung lebih banyak daripada Gareng yang biasanya hanya muncul dalam goro-goro saja. Bagong adalah anak ketiga Ki Lurah Semar. Secara filosofi, Bagong adalah bayangan Semar. Sewaktu Semar mendapatkan tugas mulia dari Hyang Manon untuk mengasuh para kesatria yang baik, Semar memohon didampingi seorang teman. Permohonan Semar dikabulkan Yang Maha Tunggal, dan ternyata seorang teman tersebut diambil dari bayangan Semar sendiri. Sebagaimana Semar, bayangan Semar tersebut sebagai manusia berwatak lugu dan teramat sederhana, namun memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Ia tahan menanggung malu, dirundung sedih dan tidak mudah kaget, serta heran jika menghadapi situasi yang genting maupun menyenangkan.
penampilan dan lagak lurah Bagong seperti orang dungu. Meskipun demikian, Bagong adalah sosok yang tangguh, selalu beruntung dan disayang tuan-tuannya. Maka Bagong termasuk Punokawan yang dihormati, dipercaya dan mendapat tempat di hati para kesatria. Istilahnya, Bagong diposisikan sebagai bala tengen atau pasukan kanan, yakni berada dalam jalur kebenaran dan selalu disayang majikan dan juga oleh Tuhan. Dalam pagelaran wayang kulit, kelompok Punokawan Semar Gareng Petruk Bagong selalu mendapatkan tempat di hati para pemirsa. Punokawan tampil pada puncak acara yang ditunggu-tunggu pemirsa, yakni Goro-Goro, yang menampilkan berbagai adegan dagelan, anekdot, satir, penuh tawa yang berguna sebagai sarana kritik membangun sambil bercengkrama atau guyon parikeno. Punokawan menyampaikan kritik, saran, nasihat maupun menghibur para kesatria yang menjadi asuhan sekaligus majikannya. Suara Punokawan adalah suara rakyat jelata sebagai amanat penderitaan rakyat, sekaligus sebagai suara Tuhan menyampaikan kebenaran, pandangan dan prinsip hidup yang polos, lugu namun terkadang menampilkan falsafah yang tampak sepele namun memiliki esensi yang sangat luhur. Banyak orang mengenal Bagong sebagai simbol dari kekonyolan, kebloonan, kelucuan yang tersimpul menjadi lambang koclok. Lalu temperamen Bagong yang sangat ndesu dengan kondisi fisik yang unik, tubuh bulat dan bibir doer, justru kemunculan Bagong selalu ditunggu. Tak heran, dalam kisah pewayangan, penonton sanggup mengabaikan alur kisah yang pakem atau memilih tidur dengan pengertian akan bangun manakala Bagong yang konyol sudah muncul di dunia pakeliran. Bagong bukan ratu, bukan satria atau pejabat penting di belantika kisah pewayangan. Bahkan Bagong hanyalah semacam pelengkap, kawulo alit, bahkan terlalu kecil jabatannya. Namun wayang tanpa kemunculan Bagong akan terjadi kolab tanpa arti apapun dari adanya sebuah pertunjukan. Siapa sebenarnya Bagong sampai memiliki pengaruh dahsyat semacam itu? Bagong tak lain adalah bayangan yang diciptakan untuk mempertajam peranan Semar Putronoyo. Sedangkan Semar tak lain adalah dewa yang ngejowantah atau pejabat tinggi yang menyamar sebagai rakyat jelata. Tak ada yang sanggup menatap dan mengalihkan kebijakan Semar sebagai pamomong. Dalam seluruh deretan tokoh-tokoh pewayangan, Semar itulah yang paling disegani, dihormati dan tak terkalahkan. Namun hanya Bagong yang dibiarkan dan diwenangkan mengkritisi Semar. Sikap konyol dan bahkan karakter Bagong yang terkesan paling kurang sopan terhadap Semar dibanding anak-anaknya Petruk dan Gareng, bahkan bendoronya seperti Arjuna, Semar merasa tidak pernah sakit hati dengan apapun yang dilakukan oleh Bagong. Semar selalu menganggap Bagong paling berarti untuk mendeteksi dirinya sendiri. Bagong hanya sebuah bayangan, dan itu makna yang paling jelas untuk mengartikan bahwa action apapun, bila tidak adanya bayangan full up yang jelas, kegiatan itu bisa dikatakan sia-sia. Sebaliknya, apabila sebuah kegiatan yang meskipun dimanak sedemikian rupa sampai glamornya luar biasa, namun manakala khilaf dalam mendeteksi adanya sebuah bayangan, sesungguhnya kegiatan show tadi tersaji dalam suasana gelap tanpa ada bekas apapun. Bayangan memang bentuknya sederhana sekali, satu warna yang cuma berubah hitam. Namun bayangan itulah yang sanggup memperjelas makna adanya sumber hakikat. Artinya, usaha harus dilakukan tepat manajerial dan dengan pengorbanan benar-benar balik jungkir yang bila mau lebih ekstrim lagi, sanggup terplopoto
Itulah makna bayangan yang diwujudkan sebagai Bagong wayang kulit. Tentu saja akan menjadi ironis apabila justru bayangan hitam yang dipermak dengan olesan cat hitam. Bila itu yang terjadi, maka apa yang sedang dilakukan menjadi teledor melakukan pengemasan action kegiatan yang muncul cuma show hura-hura berjibar beh. Mendeteksi bayangan memang tidak gampang, bahkan akan memunculkan ribuan tafsiran guna mencari hakikat yang sembunyi di balik bayangan. Biarlah orang terus sibuk berproses menganalisis Satrio Piningit sang Ratu Adil, tapi satu hal yang bisa ditangkap bersama dari ribuan tafsir tadi, yakni bayangan diyakini sebagai indikator tak terbantahkan oleh penalaran adanya objek yang dianggap sebagai hakikat. Satrio Piningit memilih Bagong sebagai maskot tentu tidak sembarangan. Ada sinyal bantuan rembulan di objek Bagong berkarakter wayang kulit. Bagi orang yang mendalami secara filosofisnya, ia akan mampu memberi tafsiran tersendiri. Tafsiran itu akan membias menjadi sangat luas dan akan menelurkan makna-makna satu tafsiran dengan tafsiran lainnya, saling mengerucut menemukan objek yang sebenarnya. Tafsiran-tafsiran manapun itulah bentuk inovasi yang orang akan dengan sendirinya memilah dan memilih, yang semuanya merasa tertuntut untuk saling membuktikan. Karena itulah Satrio Piningit hanya sebuah lahan untuk menguji atau bereksperimen cara menganalisis menemukan hakikat objek seni. Satrio Piningit itu hanyalah sebuah bayangan. Akan salah apabila bayangan yang dipoles untuk mempertajam, namun justru kegiatan atau action yang berwujud bentuk yang selalu diuji sebagai eksperimen mencari hakikat bayangan. Bagong yang konyol itu identik dengan manusia terkoclok. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal karakteristik Bagong, menganggap Bagong sebagai manusia tak jelas karakternya. Dengan Bendoro sangat hormat, namun dengan para dewa malah belanyongan. Yang lebih ironis, dengan rajanya para dewa, yakni Semar, malah tidak mengenal unggah-ungguh. Tapi sesungguhnya Bagong adalah simbol karakter yang mampu menampilkan kesempurnaan karakter sebagai manusia polos yang sanggup tampil apa adanya. Bagong tidak pernah marah ketika dihujat tentang temperamennya yang dikenal dengan si bibir ndower. Bahkan label bibir ndowernya dijadikan sesuatu yang paling berarti. Bagong selalu mengikhlaskan menjadi ponokawan yang paling dikuyo-kuyo, bahkan jadi objek hujat-hujatan siapapun. Tapi Bagong tetap Bagong yang juga tidak pernah sakit hati ketika dijadikan objek pelampiasan hujat-hujatan. Bagong tetap Bagong yang kehadirannya selalu dinantikan pemirsa, di mana pemirsa malah tidak suka dan merasa asing bila Bagong tidak muncul sebagai manusia konyol, bahkan harus tampil paling konyol. Diperlukannya Bagong dalam Satrio Piningit sebagai maskot, agar siapapun mampu menangkap layaknya orang memahami siapa sebenarnya Bagong itu. Bagong simbol orang yang harus dimaklumi. Seperti inilah manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga Bagong dianggap sebagai manusia sesungguhnya. Untuk itulah Bagong bersifat sederhana, sabar dan tidak terlalu kagum dengan kehidupan dunia, suatu hal yang mestinya juga harus dilakukan oleh manusia seutuhnya. Seperti halnya Petruk dalam cerita pewayangan, Bagong pernah menjadi seorang raja. Alkisah ketika saat itu Bagong bersedih hati, lalu mencoba menghilangkan duka laranya dengan mengembara berjalan yang tidak tentu arahnya, hingga sampailah kepada negara bernama Pancalaretna. Saat itu kebetulan Dewi Drupadi, istri dari Yudhistira, sedang berada di tempat tinggal orang tuanya tersebut.
Dewi Drupadi yang saat itu kedatangan tamu jauh, yakni Bagong, begitu tersentuh hatinya ketika mendengar penuturan anak Semar yang kala itu sedang dirundung kesedihan, sehingga timbullah rasa simpati dan kasihan melihat Punakawan tersebut. Dengan kebaikannya, dipinjamkanlah pusaka, yakni Jamus Kalimasada serta kalung maniking wareh sebagai penghibur. Dengan kedua jimat tersebut, maka hati Bagong berbunga-bunga dan muncullah perasaan percaya diri kembali. Ia merasa berwibawa dengan menggunakan pusaka kerajaan tersebut. Lalu keinginannya bertambah banyak dengan meminjam tahta kerajaan Prabu Drupada untuk berkuasa di negara Pancala dengan gelar Prabu Jaya Petakol. Karena pemimpin bukan dari darah bangsawan, sehingga pemerintahan yang dikendalikannya membuat negara Pancala semakin kacau balau, yang membuat Prabu Kresna beserta Semar yang sedang mencari hilangnya Bagong hingga sampai di negara tersebut yang ternyata sudah dikuasai Prabu Jaya Petakol itu. Atas kecurigaan dan gaya kewibawaan yang aneh dari Raja Dadakan tersebut yang saat hendak menyerang Astina, maka timbul pertentangan antara dirinya dengan Prabu Kresna. Ketika perang tanding, ternyata Kresna kalah dan senjata cakra andalannya tak mampu menghadapi kedikdayaan Prabu Jaya Petakol. Nah, oleh Semar diperintahkan Petruk dan Gareng untuk menyerang dan mengeroyoknya. Karena serangan yang gencar dari kedua Punakawan itulah membuat sang Prabu kewalahan dan membuatnya menunjukkan sifat aslinya sebagai Bagong. Semar lalu menjewernya hingga Bagong meminta ampun dan insaf atas perbuatannya karena ingin mencicipi sebagai raja. Sikap Bagong kadang-kadang menggemaskan atau malah menjengkelkan. Lakon-lakon yang melibatkan Bagong, diantaranya Bagong Ratu, Bagong Dadi Guru. Riwayat kematian Bagong tidak begitu jelas. Cerita yang mengisahkan sampai dengan anak cucu para Pandawa, Bagong masih setia mendampingi. Itulah beberapa fakta tokoh Bagong yang perlu kita ketahui mulai dari silsilah watak dan lakonnya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita terutama dalam bidang pewayangan.